Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan bahas soal CPNS TKD, tes kemampuan dasar. Untuk bagian pertama, part 1, nomor 1 sampai 50. Adapun soal yang akan kita bahas itu terdiri dari tes TKW ya, lalu kemudian, bukan TKW, TWK, tes wawasan kebangsaan, lalu kemudian ada TIU, tes intelijensia umum, dan yang satu lagi adalah TKP, tes karakteristik pribadi. Tapi untuk part 1 ini hanya ada subtes yang ini ya, TWK dan TIU. Oke, kita mulai nih dari nomor 1. Sila-sila Pancasila tercantum dalam pembukaan UUD 1945 pada alinea ke, ini jelas ya, keempat ya kalau di pembukaannya. Lalu kemudian nomor 2, Pancasila sebagai way of life dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, artinya Pancasila sebagai, ini tentu sebagai pedoman hidup ya, way of life itu artinya pedoman hidup. Jadi ini cek. Kemudian nomor 3, kapan Undang-Undang Dasar 1945 disiarkan secara resmi untuk pertama kalinya? Nah, ini disiarkan secara resmi ya, untuk pertama kalinya itu pada tanggal 15 Februari 1946. Ya, kalau disiarkan secara resmi. Berarti jawabannya yang C. 4. Undang-Undang Dasar 1945 mengatur adanya dasar negara yang tersusun secara hierarki dan piramida. Hal itu menjadi, kita lihat kalau secara hierarki dan piramida, berarti menjadi ciri dan karakteristik harusnya ya. Ciri dan karakteristik bangsa. Yang E. Nomor 5, Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur diberhentikan sebagai presiden pada tahun, Gus Dur itu menjabat tahun 1999 menggantikan Pak Habibie, dan dia diturunkan, diberhentikan pada tahun 2001. Berarti D. Lanjut nomor 6, pemerintahan yang berdasar pada sistem hukum dasar dan tidak bersifat absolut atau kekuasaan tanpa batas merupakan ciri sistem. Nah, kalau sistem yang tidak absolut itu disebutnya ciri sistem ini ya, konstitusional. Jadi diatur oleh konstitusi. Oke, berarti yang D ya. D. Nomor 7, pembauran dua budaya yang menghasilkan budaya baru dan disertai dengan hilangnya ciri khas budaya tertentu disebut, kalau ada yang baru ya, menghasilkan budaya baru dan hilangnya ciri khas budaya tertentu itu disebut asimilasi. Kalau akulturasi itu pembauran dua budaya tetapi nggak menghilangkan ciri khasnya. Kalau asimilasi membentuk budaya baru dan menghilangkan ciri khas salah satu budayanya. Jadi jawabannya B. 8, bela negara tidak hanya diwujudkan dengan berperang di medan tempur, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini perilaku cerminan bela negara dalam keseharian, kecuali, kita lihat, membayar pajak tepat waktu, tentu ini bela negara ya. B, ikut lomba perayaan HUT RI. Ini bukan ya, karena kan kehidupan sehari-hari, kan nggak selamanya orang itu lomba itu, dan nggak harus ikut lombanya juga kan ada jadi peserta panitia atau penonton. Kalau C, ikut ronda malam, ini tentu bagian dari bela negara dalam kehidupan sehari-hari demi menjaga keamanan lingkungan. Lalu dia menaati tata tertib, ini jelas. E, menjaga ketertiban dan kerukunan di kampung, ini jelas ya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang B, yang bukan. Oke, ini berikutnya berkaitan dengan ini ya, sinonim ya kalau kayak gini. Lazim artinya umum. Arogansi itu sama dengan kesombongan, yang E. Kontradiksi berarti pertentangan, yang C. Logika itu berarti pikir, yang A. Eksplorasi di sini yang paling memungkinkan penyelidikan. E.
Substansi. Substansi itu artinya isi, substance. Yang C ya. Lalu tirani. Tirani itu artinya kediktatoran. Jadi yang D, diktator. Transformasi artinya perubahan. Yang C. Kemudian konkret. Nah, kalau yang ada tanda ini artinya antonim atau lawan kata. Lawan kata dari konkret itu abstrak, yang E. Lalu di sini ada kata apa ini? Berongsang ya. Mungkin ini kata yang jarang kita pakai, tapi kalau kita misalnya lihat di kamus tentunya ya, di KBBI, berongsang itu artinya marah-marah. Berarti lawan kata dari marah-marah tentunya adalah sabar. Nomor 19, afirmatif. Afirmatif itu secara bahasa artinya penguatan ya, kayak di pikiran, ya baru di pikiran aja sih. Afirmatif itu menguatkan atau mengesahkan kalau dari sisi kata kamus. Tetapi dari sisi istilah umum, afirmatif atau afirmasi itu sering dikaitkan dengan melakukan afirmasi misalnya, berarti memikirkan sesuatu, ya sesuatu aja afirmasi itu, dipikirkan aja. Nah, kalau lawan dari yang hanya dipikirkan itu berarti diucapkan ya, yang D. Kemudian nomor 20, kualitas. Lawannya adalah kuantitas atau jumlah, yang C. Polemik. Polemik itu artinya berarti terjadi kayak masalah yang menyebabkan sesuatu tidak rukun gitu ya. Nah, berarti yang D ya lawannya ya. Lawan dari polemik. Eliminasi artinya menghilangkan atau mengurangi, berarti lawannya adalah penambahan. Atau bahasa lainnya penambahan itu adisi. Preambul. Pre itu artinya sebelum. Preambul itu artinya sebelum kita masuk ke bagian isi itu disebut preambul atau pembukaan. Kadang disebutnya mukadimah. Preambul. Berarti lawan dari pembukaan itu adalah penutup. B. Ingat aja yang pre atau pra itu artinya sebelum. Gitu ya. Jadi prasejarah berarti sebelum sejarah. Gitu. Pra-acara berarti sebelum acara. Kuasi. Kuasi itu artinya sesuatu yang abstrak ya. Tidak nyata, bukan abstrak sih. Kayak seolah-olah aja. Sesuatu yang tidak nyata. Nah, berarti lawan dari kuasi adalah nyata. 25, expose. Expose itu artinya mengumbar, ya, menceritakan kemana-mana gitu. Lawan dari expose adalah menutupi. Kemudian 26. Nah, ini ada bagian yang seperti ini, titik-titik, titik dua kekeringan sama dengan titik-titik gelap. Nah, cara jawabnya seperti ini. Di sini ada kekeringan, di sini ada gelap. Sama-sama posisinya di kanan, ya. Yang titik-titiknya di kiri. Nah, kita lihat, kalau tandus, berarti kita harus mencari pola kata yang sama. Misalnya, tandus itu menyebabkan kekeringan. Kalau yang A ya. Tapi nggak nyambung kalau di sini terang. Terang menyebabkan gelap. Kan aneh ya. Banjir. Misalnya banjir, kekeringan. Oh, lawan misalnya ya. Lawan dari banjir, kekeringan. Lawan dari malam, gelap. Nggak nyambung kan? Hujan dan kekeringan. Oh, berarti gini. Berarti kalau tidak ada hujan, berarti terjadi kekeringan. Nyambung ya. Kalau tidak ada lampu, berarti yang terjadi adalah gelap. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah C. Hujan, kekeringan, lampu, gelap. Lalu angot dan sehat. Angot itu artinya sakit. Jadi lawan dari sakit berarti sehat. Berarti ini lawan kata ya. Nah, lawan dari apa nih? Egaliter berbeda. Nah, ya benar ya. Egaliter itu artinya setara, ya sama. Berarti lawan dari sama adalah berbeda. Kemudian otak berpikir. Oke, otak untuk berpikir.
Ini berarti harusnya apa nih? Sabun untuk mandi bisa ya. Sebenarnya bisa aja jantung untuk memompa, tapi harus memompa apa nih? Darah harusnya kan. Jadi nggak ada bagian darah di sini. Jadi sabun untuk mandi ya jelaskan. Otak berpikir sabun mandi. Cek. Ini beton, benang, apa nih? Ini apa nih? Benda ya. Beton, benang, baja, kapas. Oh, ini kayaknya asal-usulnya kali ya. Beton terbuat dari baja, gitu ya. Benang terbuat dari kapas. Bisa gitu ya. Jadi C. Anulir, abolisi. Anulir itu pembatalan atau penghapusan. Abolisi juga sama. Abolisi itu artinya penghapusan hukuman. Berarti ini apa nih? Sama ya. Nah, apa nih kira-kira yang tepat? Kaldera. Kaldera itu kawah. Di gunung berapi ya kaldera itu. Mangkak. Mangkak itu dan dengan apa bangga ya? Mangkak itu artinya besar hati, ya sombong gitulah. Ya berarti sama nih dengan bangga. Lalu kemudian contek ujian, berarti ini hubungannya melakukan contek saat ujian atau dalam ujian. Yang jelek-jelek berarti suap ya, suap dalam politik. B. Fotosintesis membutuhkan matahari, berarti anemofili ya. Anemofili itu apa? Kalau di bunga itu kan ada lebah biasanya, lebah untuk penyerbukan tanaman. Tapi kalau anemofili itu penyerbukan yang apa? Yang dibantu dengan angin. Jadi beberapa tanaman itu penyerbukannya dibantu dengan angin. Jadi yang E. Jadi anemofili butuh angin. Hidup, mati. Oke, ini persamaan tiga kata ini apa nih kira-kira yang analoginya sama? Ini hidup, ini mati. Di tengah-tengahnya ada koma. Oke, antara hidup dan mati itu koma. Berarti hujan, panas, gerimis, nggak nyambung. Kering, antara kering dan basah ada lembab. Oh iya benar ya, yang B. 34, carilah kata berikut yang tidak termasuk kelompoknya. Filipina, Thailand, Timor Leste, Laos, Nepal. Nepal ya, karena yang lainnya itu di Asia Tenggara. Nepal itu di mana? Dekat India ya? Di Nepal ya dekat India ya? Nepal nggak dekat India. Asia Selatan berarti Nepal. Ya kalau nggak salah. Alas, Batak, Baduy, Minangkabau, Melayu. Ini apa nih? Carilah yang tidak termasuk kelompok ini berarti Baduy ya. Karena yang lainnya ini ada di Sumatera. Sementara Baduy di Jawa ya. Oke, carilah kata-kata berikut yang tidak masuk kelompoknya. Susu, bulu, telur, daging, kulit. Oke, ini bisa jadi makanan. Ini, oh ya, bulu nggak bisa ya. Nggak bisa jadi bahan makanan ya. Susu bisa, telur bisa, daging, kulit. Oke. B, bulu. Benang, kain, baju, jarum, mesin jahit. Oke, ini sulit ya. Ini benang, kain, baju, jarum, mesin jahit. Ini masih ke D sama E itu lebih ke alat ya. Alat untuk membuat pakaian atau ya membuat pakaian. Kalau A sama B itu bahan ya, bahan untuk membuat pakaian. Tapi kalau C itu baju, itu udah pakaiannya ya. Berarti yang ini nggak masuk kelompok, nggak punya kelompok C. Kemudian, nah ini apa nih? Manakah kata berikut yang tidak termasuk kelompoknya? Ini ada IBRD, OPEC, terus ada UNESCO, ada ILO, ada FAO. Kalau IBRD itu kalau nggak salah ini ya, International Bank for Reconstruction and Development. Jadi kayak organisasi internasional ya, bank internasional untuk rekonstruksi dan pembangunan. Gitu. Lalu kalau OPEC itu sendiri organisasi negara ini ya, pengekspor minyak ya.
Jadi ini buat minyak. Kayaknya itu kalau nggak salah petroleum. Jadi organization of apa nih, petroleum bla bla bla. Terus kalau UNESCO, UNESCO itu ini ya, yang United Nation yang buat ini biasanya ke apa sih, warisan dunia itu UNESCO. Kalau ILO itu International Labor ya, apa sih, buruh ya, organization. Sementara kalau FAO itu lebih ke buat pangan ya dan pertanian. Oke, berarti kalau dari sini sih UNESCO yang nggak masuk ya, karena UNESCO itu difokusnya ke pendidikan ya, keilmuan, kebudayaan, perserikatan bangsa-bangsa. Sementara tadi yang A sama B ini ada kayak apa sih hasilnya, ekonominya gitu. Kalau ini lebur, buruh. Kalau ini pertanian. Jadi ada produksinya ya. Tapi ILO UNESCO sih yang nggak masuk kemana-mana. Jadi C, UNESCO. Oke, ini berikutnya nyamuk, lebah, semut, cicak, kunang-kunang. Ini jelas cicak ya, karena sisanya serangga. Kalau yang D ini bukan serangga. 40 apa nih? Center, sampan, jaket, matras, tenda. Ini benda ya, center benda. Benda ini juga sama, cuma ini lebih ke transportasi air ya. Sampan itu kan kayak perahu ya. Jaket, matras, tenda. Oh ini di darat semua ya. Center itu umumnya dipakai di darat kan ya. Ya untuk camping gitu. Jaket juga sama, matras, tenda sama, ini peralatan camping, cuma sampan bukan. 41 apa nih? Polsek, puskesmas, kodim, koramil, kecamatan. Oke. Ini agak sulit ya nomor 41. Coba kita lihat. Kalau polsek itu kan kepolisian ya, polisi sektor ya. Puskesmas, pusat kesehatan. Kalau kodim itu lebih ke apa? Komando distrik militer kan. Kalau koramil, komando rayon militer. Kalau kecamatan, ini kantor kecamatan ya. Mungkin ini ya, lebih ke skup kali ya. Skup. Polsek itu skupnya biasanya apa ya? Kelurahan, kepolisian sektor. Ya biasa tuh ya. Polsek, kodim sama koramil ini sama-sama militer. Cuma ini rayon, ini distrik. Kalau kecamatan ini pemerintahan. Kalau puskesmas, kesehatan. Mungkin puskesmas kali ya. Karena dia nggak masuk ke mana? Nggak masuk ke polsek, nggak. Kalau polsek, kodim, koramil bisa ya. Bagian keamanan. Kecamatan masuk ke pemerintahan. Kodim kali ya. Kodim, komando distrik militer. Ini agak sulit, tapi kita pilih aja yang memungkinkan, itu lebih ke kodim harusnya. Atau puskesmas kali ya, karena kesehatan ya. Cuma skupnya aja ya, skup kelurahan, kecamatan tapi jauh ya. Kecamatan, kalau puskesmas ada kecamatan. Kalau polsek itu tingkatannya apa? Kecamatan. Kecamatan, polsek tuh kecamatan. Puskesmas ada kecamatan. Kalau koramil, tingkat apa koramil? Koramil itu kecamatan juga ya. Kalau kodim itu tingkatannya lebih tinggi ya, provinsi kali ya. Iya, lebih tinggi lagi. Karena distrik.
Kodim, Komando Distrik Militer. Iya, Kodim. Kodim itu lebih luas ya. Karena Polsek, Puskesmas, Koramil, sama kecamatan itu skupnya kecamatan semua. Kodim lebih tinggi lagi, berarti Kodim. Carilah kata berikut yang tidak termasuk kelompoknya. Oke, Agustus, Desember, Juni, Mei. Kalau bulan biasanya berkaitan dengan jumlah tanggal ya. Berapa hari dalam satu bulan itu. Kalau Agustus itu 31, Desember 31, Juni 30 ya, Juni 30, Mei itu 31, Juli 31, berarti Juni. Oke, manakah kata berikut yang tidak termasuk kelompoknya? Tabung, bolok, terucuk, persegi, balok. Jelas D ya, persegi. Karena ini bangun datar, sisanya bangun ruang. Oke, ini ada bacaan, baca dulu ya. Tapi sebelum baca, coba kita lihat masalah apa yang dibicarakan. Oke, gini fokusnya ke masalah. Oke, 157 orang dikabarkan tewas pada kecelakaan jatuhnya pesawat Boeing 737 MAX Ethiopia Airlines. Seorang warga negara Indonesia dilaporkan menjadi salah seorang korban. Dilansir Reuters, Minggu, CEO Ethiopian Airlines mengatakan penerbangan pesawat Ethiopian Airlines itu mengangkut penumpang yang berasal dari 30 negara. Dia merinci pesawat nahas itu mengangkut 32 warga Kenya, 18 warga Kanada, 8 negara Ethiopia, 8 warga Italia, 8 warga Cina, 8 warga Amerika Serikat, 7 warga Inggris, 7 warga Prancis, 6 warga Mesir, 5 warga Belanda, 4 warga India, 4 warga Slovakia, 3 warga Austria. Ini masih ngomongin korban-korban ya, jumlahnya banyak nih. Lanjut ke paragraf berikutnya. Nah, sementara itu ada 11 negara yang seorang warganya turut menjadi korban, yaitu Belgia. Oke, ini masing-masing satu ya warganya. Oh, ada Indonesia juga nih. Satu warga jadi korban. Namun belum ada informasi soal data identitas korban. Oke. Kita baca lagi. 149 orang penumpang dan 8 kru diperkirakan tewas akibat peristiwa itu. Oke. Tidak ada yang selamat di sini ya. Oke. Oke, sip. Berarti ini ngomongin korban ya. Jumlah korban kecelakaan pesawat Ethiopian Airlines. B. Ya, jelaskan. Lalu 45, manakah pertanyaan berikut yang jawabannya terdapat dalam teks? Mengapa mengalami kecelakaan? B. Berapa jumlah korban yang selamat? C. Di mana pesawat Ethiopian Airlines terakhir melakukan komunikasi? D. Siapa saja korban dengan peristiwa jatuhnya? Peristiwa tersebut ya. E. Bagaimana kronologi jatuhnya pesawat Ethiopian Airlines? Kalau dilihat ini B ya. Karena kalau di sini nggak ada penyebabnya, ya, mengapanya nggak dikasih tahu. Dia cuma ngasih tahu kan dari awal sampai akhir nih ada 197 orang tewas, oke. Terus kemudian ada yang WNI juga ya, seorang WNI jadi korban. Habis itu dia merinci jumlah korbannya. Terus udah. Oke, di sini ada pesawat Ethiopian Airlines tujuan Nairobi, Kenya jatuh tak lama setelah lepas landas dari Bandara Bole di Addis Ababa, Ethiopia. Oke. Tidak ada yang selamat. Kalau A berarti nggak ada ya, kan nggak ada penyebabnya. Kalau B, berapa jumlah korban yang selamat dari kecelakaan pesawat Ethiopian Airlines? Sebenarnya bisa dijawab ya, tidak ada yang selamat, gitu kan jawabannya. Kalau dari teks ini. Kalau C, di mana pesawat Ethiopian Airlines terakhir melakukan komunikasi? Kalau melakukan komunikasi dia nggak tahu, cuma di sini terakhir setelah lepas landas dari Bandara Bole Addis. Dia nggak tahu komunikasi terakhirnya di mana. Dikasih cuma lepas landas terakhir. Lalu siapa saja korban? Siapanya nggak diketahui ya identitasnya kan. Gitu. Terus apa? Bagaimana kronologi juga nggak ada, berarti B sih. Berapa jumlahnya? Bisa dijawab. Yang selamat tidak ada, gitu. Lalu 46 judul yang tepat untuk teks di atas. Oke. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyampaikan bahwa pemerintah terus mengupayakan pencegahan agar kebakaran hutan dan lahan tidak
meluas di Provinsi Riau. Kementerian sedang mengembangkan konsep pencegahan kebakaran hutan berbasis klaster. Sasarannya untuk meningkatkan kesadaran dan kapasitas masyarakat rawan kebakaran hutan dan lahan, kata Asisten Deputi 3 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Prabianto Mukti Wibowo kepada Tempo di Jakarta Jumat 8 Maret 2019. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Riau mencatat luas lahan yang hangus mencapai 1.178 hektar. Kebakaran yang berlangsung sejak awal 2019 ini terjadi di Bengkalis, Kepulauan Meranti, Pelalawan, Siak, Dumai, Rokan Hilir, dan Indragiri Hilir ya nama daerahnya. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat titik panas di Provinsi Riau mencapai 285 titik. Terbanyak berada di Bengkalis dengan 156 titik, Kepulauan Meranti dengan 38 titik, sedangkan di Siak 25 titik, Pelalawan 24 titik, Dumai 22 titik, Indragiri Hilir 11 titik, Rokan Hilir 9 titik. Hingga 3 Maret 2019, kebakaran sudah menyelimuti ibu kota provinsi Pekanbaru. Staf analis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Pekanbaru, Bibin Sulianto mengatakan kabut yang menyelimuti kota merupakan dampak dari kebakaran hutan. Kiriman dari Meranti, kata dia, dikutip dari Antara 3 Maret 2019. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK menemukan bahwa banyaknya jumlah titik api di Riau terjadi akibat curah hujan yang rendah. BMKG pun juga telah mengeluarkan data intensitas hujan harian pada 4 Maret 2019. Hasilnya, mayoritas daerah di Riau tidak akan hujan. Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK Refresh B. Panjaitan mengatakan kebakaran kebanyakan juga terjadi akibat unsur kesengajaan membuka lahan perkebunan kelapa sawit. Kami melihat lahan memang sengaja dibakar untuk ekspansi, kata Raffles di Riau, 27 Februari 2019. Judulnya apa nih? Kebakaran hutan di Riau terus berlanjut, begini sikap pemerintah. Ini bisa nih ya jadi judulnya, karena menyatakan cerita di atas ya, terjadi kebakaran di Riau, dan ada juga sikap pemerintahnya. Sikap pemerintahnya terlihat dari paragraf 1 tadi ya, kayak pemerintah terus mengupayakan pencegahan. Jadi jelas ya. Terus kalau B, kebakaran hutan, Gubernur Riau dituntut, enggak ya. C, kebakaran hutan di Riau, wilayah-wilayah yang masih terbakar, enggak juga. D, kebakaran hutan Riau, sekian hektar, Pekanbaru dikepung asap. Enggak, kebakaran lahan di Riau meluas. Enggak sih, lebih ke A ya. Karena menceritakan adanya kebakaran yang terus berlanjut, dan juga sikap pemerintahnya ngapain nih terhadap kebakaran itu. Selanjutnya 47. Oh, ini masih sama ya. Oke, topik. Kalau topik itu lebih umum. Topiknya jelas kebakaran hutan di Riau. Jadi 48, manakah komentar berikut yang paling tepat untuk menggambarkan isi teks? Komentarnya ya, kebiasaan masyarakat sekitar saat membuka lahan sawit telah menjadi faktor utama kebakaran hutan. Ini bukan komentar ya. Komentar itu kayak, kan pemerintahnya ngapain nih? Dia kayak melakukan pencegahan atau berupaya ya pemerintahnya agar tidak meluas nih kebakarannya. Nah, lebih komentar ke aksi pemerintahnya itu harusnya. Jadi A tidak tepat. Kalau B, akibat kebakaran hutan di Riau, banyak masyarakat yang mengeluhkan lambatnya upaya pemerintah untuk mengatasi meluasnya dampak kebakaran. Ini bukan komentar ya, untuk menggambarkan isi teksnya. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya pencegahan oleh pemerintah, namun tampaknya usaha tersebut tidak banyak membuahkan hasil. Ini pesimis banget ya. D. Pengembangan konsep pencegahan kebakaran hutan berbasis klaster harus didukung. Oke, ini nyambung. Jadi harus didukung. Ya. Pengembangan konsep pencegahan kebakaran hutan berbasis klaster. Karena kan tadi pemerintah itu dia berusaha mencegah kebakaran hutan dengan cara ini nih, pencegahan berbasis klaster. Ya, berarti harus didukung. Berarti yang D. Kalau yang E, apa nih? Pencegahan kebakaran hutan berbasis klaster yang diusung pemerintah harus berhasil sehingga dampak polusi kabut dan terjadi dapat berkurang secara signifikan. Kalau ini kayak agak maksa harus berhasil itu. Lebih ke didukung ya. Ya, dengan peningkatan kesadaran masyarakat dan penelitian berkelanjutan agar dapat dilihat tingkat efektivitasnya di lapangan. Oke. Ini apa ini?
pilihan apa nih? Kuadrat dari bilangan bulat terbesar dari penyelesaian dari adalah, oh, ini kayaknya salah ya. Kayaknya ada angka yang hilang di sini ya. Harusnya ada sesuatu ya. Tapi kalau dilihat sih, kalau kuadrat dari bilangan bulat terbesar dari penyelesaian ini, kita nggak tahu nih kemungkinan jawabannya antara A, C, E gitu kali ya. Karena apa? Karena kayak kalau bilangan kuadrat itu kan kayak misalnya 9. 9 itu kan 3 kali 3. Kali aja ini bilangnya 30 gitu. 30 kali 30. Bisa kan? 9.000 bisa nggak? Nggak bisa ya? Nggak bisa deh. Ini kalau 900 bisa kali ya? Kalau 900 bisa. Kalau 9 nggak, 81 gimana sih? 81, 9 ya? 90 kali 90. Nah ini bisa ya? C. Kuadrat. Kalau E 64, 64 ini dari mana sih? 8 kali 8 ya? 8 kali 8, 8 kan ya? 60 kali 6, 80 kali 80. Jadi kemungkinan C atau E. Cuma karena nggak ada angka di sini, ya udah kita asal aja jawabnya. Dan terakhir, jumlah kelereng alis setelah ditambah satu lusin lebih dari 40. Jumlah minimal kelereng alis sebelum ditambah adalah, kan dia bilang, ditambah satu lusin lebih dari 40 kan. Nah, anggaplah lebih dari 40 itu berapa sih? Paling dikit 41 kan? Nah, 41. Tapi itu setelah ditambah satu lusin. Berarti kita harus cari tahu nih, berapa sih satu lusin itu? Satu lusin itu kan 12. Berarti tinggal 40 dikurang 12. 40 dikurang 12, itu kan 28. Tapi kan tadi kita nggak 40 kan, karena dia lebih dari 40. Berarti tadi 41 dikurangin 12. 41 kurang 12, ya D, 29. Jadi jawabannya D. Kan sebelum ditambah. Oke, selesai. Nah, ini udah beda lagi, nanti kita bahas di part selanjutnya. Oke, dari saya itu aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga teman-teman berhasil lolos tes CPNS atau P3K guru ya di tahun 2021 ini atau tahun-tahun berikutnya. Mudah-mudahan materinya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.